Shalom, selamat sore saudara-saudara yang di dalam Kristus. Kita akan masuk dalam kebaktian pada sore hari ini dalam kebaktian online. Kita berjumpa kembali walaupun hanya lewat online. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tuhan memberkati juga saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai kebaktian, kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan masih berikan kesempatan buat kami lewat ibadah bersama, walaupun hanya lewat online Tuhan. Tuhan pimpin kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melengkapi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kasih Yesus yang indah itu ada di dalam hati kita. Dia mengalir dan menghiasi hati dan jiwa kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh.
Shalom. Hari ini saya ucapkan selamat berjumpa lagi, walaupun hanya lewat online. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Hosea pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-22. Saya beri judul Lembah Akor yang diubah menjadi pintu pengharapan. Kita tahu Hosea yang dipakai Tuhan sebagai seorang nabi diumpamakan sebagai Tuhan, dan istrinya yang pelacur itu bernama Gomer diumpamakan sebagai bangsa Israel dan Yehuda. Mengapa diumpamakan seperti itu? Karena orang Israel, orang Yehuda sangat jauh dari Tuhan, berbalik dan mempunyai ilah-ilah lain yang sangat keji di hadapan Tuhan. Hosea dipakai pada masa pemerintahan Raja Uzia, raja yang tidak pernah menghormati hak para nabi, sehingga karena dia raja, dia mempersembahkan ukupan sendiri, hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang kecuali imam. Setelah itu ada Raja Yotam yang mempersembahkan anaknya kepada Baal, Molok, dewa Molok. Nah, juga ada lagi Raja Hosea yang diutus oleh Tuhan. Nah, di dalam ketiga raja itulah Hosea hadir, ya. Hosea hadir menjadi lambang. Diperintahkan Tuhan menjadi lambang untuk menikahi seorang pelacur. Nah, karena orang Israel itu tidak menyadari kesalahannya, berdosanya, tidak menyadari, sehingga Gomer itu mempunyai 1 anak, 2 anak, masih juga mempersembahkan hidupnya kepada laki-laki lain, masih berzina. Bahkan emas, perak, segala kelimpahan-kelimpahan yang dia terima itu masih juga dipakai untuk mencari lelaki lain. Itulah lambang orang Israel Yehuda yang sekalipun hidupnya diberkati oleh Tuhan, emasnya, anggurnya, pohon aranya, semuanya dengan berlimpah-limpah, tetapi justru dipakai untuk menyembah Baal, dipakai membuat dewa dan lain-lainnya, sehingga Tuhan menjadi murka. Tuhan itu mengasihi umatnya Israel. Tuhan sangat ingin umatnya itu bertobat. Maka siapa yang dikasihinya itu juga disesahnya oleh Tuhan dengan maksud kebaikan bagi karakter orang itu, ya. Nah, akhirnya karena Gomer atau lambang orang Yehuda ini tidak juga kembali kepada Tuhan, tetap berselingkuh dengan dewa-dewa lain, maka Tuhan murka sehingga membuat kehidupan Yehuda itu seperti padang gurun yang gersang, yang susah sekali hidupnya, jauh dari air, tetapi masih juga belum menyadari. Sampai akhirnya ketika dia berdiri, itu Tuhan mengurungnya dengan pagar tembok. Tanah-tanahnya itu menjadi tanah yang berduri, yang tadinya menghasilkan anggur dan lain-lainnya, itu menjadi tanah yang berduri. Kita ingat kutukan Tuhan kepada Adam ketika setelah jatuh dalam dosa, bahwa tanah itu harus diberikan susah payah menjadi berduri, harus diupayakan untuk memberikan hasil. Tadinya orang Israel ini sudah hidup diberkati, tetapi karena tidak menyadari, maka bukan saja anggur, minyak, gandum, ya, juga emas, perak, semua itu dimusnahkan oleh Tuhan. Kehidupannya menjadi seperti seorang yang di padang gurun, jauh daripada kelimpahan, kekurangan yang ada, ya. Bahkan bukan itu saja, binatang-binatang buas itu dibiarkan, yang tadinya dijaga oleh Tuhan. Mereka di padang gurun dan dibiarkan diserang oleh binatang buas.
Artinya apa? Kehidupan seorang manusia yang jauh dari Tuhan, yang tidak juga sadar akan kesalahannya, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan mengalami kesulitan, kesukaran hidup. Bahkan binatang buas datang memangsa. Tentunya bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi orang-orang di sekitar itu menjadi memangsa kita, ya. Tidak tahu lewat tipuannya, lewat ceknya yang kosong, lewat harapannya yang kosong, yang hanya sebagai PHP dan lain-lainnya, akhirnya hidup betul-betul sengsara. Anggur, minyak, arah, semuanya tidak ada, emas, perak, habis. Tinggal di padang belantara dengan gurun pasirnya yang merontang dan binatang buas yang siap memangsa. Nah, itulah gambaran orang yang dididik oleh Tuhan, ya, dipukul karena kesalahannya membelakangi Tuhan. Pada saat itulah dia itu akan menyadari, mengapa aku berada bukan saja di titik nol, tetapi menjadi minus segalanya. Tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kekeringan, di dalam kerontang hidup, ya. Jadi bukan hanya lahir, batin, materi, kesehatan, keuangan, dalam segala segi, seolah-olah dia mendapat serangan yang bertubi-tubi. Ada juga memang Tuhan sedang menguji seperti Ayub. Tapi ada juga yang dalam konteks kita hari ini adalah dia meninggalkan Tuhan dan Tuhan merindukan mereka kembali. Maka diizinkanlah dengan kesukaran. Akhirnya orang itu akan merasa minus, tidak berdaya lagi. Kalau sudah tidak berdaya, tidak ada jalan di depan, sudah dikurung, bawah sebagai tanah berduri, hasil bumi mengecewakan, binatang buas menyerang, segala yang terjadi menjadi sulit. Pada saat itulah, ya, apa yang Tuhan katakan di dalam Hosea 2 ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Nah, di dalam hal ini ada 4 hal. Yang pertama, Tuhan membujuk Yehuda. Kemudian yang kedua, membawa Yehuda walaupun masih di padang gurun. Yang ketiga, berbicara kepada Yehuda. Yang keempat, menenangkan hatinya. Yang pertama, disebutkan bahwa Tuhan membujuk. Membujuk itu bukan dalam arti berbohong, tetapi konteksnya dan bahasa aslinya lebih merujuk kepada mengalihkan jalannya yang semula itu, misalnya lurus untuk dibelokkan ke arah sana. Yang tadinya hanya bingung dengan berhala-berhala dan keduniawian, Tuhan mengalihkan, membujuk dengan lembut, ya, mengalihkan untuk kepada bukan pada Baal-Baal, tetapi mengalihkan atas inisiatif Tuhan. Jadi yang pertama, ketika orang itu sudah merasa lemah, lesu, letih, tidak berdaya, sudah menyerah, Tuhan datang. Inisiatif datang dari Tuhan. Tuhan datang mengalihkan, mencoba mengalihkan, memberikan pandangan bahwa yang dia lakukan selama ini adalah salah, ya. Jadi pada saat itulah Yehuda mulai berpaling dari berhalanya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Setelah orang ini berhasil dibujuk, maka Tuhan itu membawa Yehuda, membawa, ya. Tentunya kalau kita ibaratkan dengan manusia, tentunya tangan Tuhan terulur. Mungkin kalau anak kecil itu digendong, kalau orang sudah dewasa terulur untuk menggandeng. Ya, rasakan siang ini Tuhan itu juga getaran kasihnya setelah dia berinisiatif untuk membujuk. Sekarang dia melakukan suatu tindakan, tangannya terulur untuk membawa
membawa kita kemana? Ternyata masih juga di padang gurun. Inisiatif datang dari Tuhan kepada umatnya yang letih lesu tidak berdaya. Tuhan berinisiatif membujuk. Tentunya konteksnya bukan menipu, tetapi Tuhan kembali mengarahkan pandangan jalan hidup yang salah, mulai diarahkan berpaling kepada jalan hidup yang benar. Jadi Tuhan itu datang dengan inisiatifnya membujuk. Di dalam Ayub 5 ayat 18, tolong dibaca. Ayub 5 ayat 18, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Nah ini bercerita Tuhan memukul. Kalau peristiwa sebelum Tuhan datang, itu karena dosa-dosa mereka, Tuhan memukul. Tapi Tuhan juga lah yang mengobati, yang membebat. Jadi atas inisiatif Tuhan, dia datang. Dia terpaksa memukul itu karena tindakannya, karena sikapnya yang adil, ya. Jadi membujuk untuk kembali ke jalan yang benar. Dia mulai dalam rangka memulihkan ini. Kemudian yang kedua, membawa orang Yehuda. Membawa ini bercerita tentang tangan yang terulur untuk orang yang sudah dewasa, atau mungkin kalau anak kecil, tangan yang siap menggendong. Jadi Tuhan itu membawa umat Israel di dalam bimbingannya, ya. Lihatlah, tangannya terulur membawa dan mengangkat kita, ya. Untuk apa? Untuk kembali ke hadapan Tuhan. Tapi Tuhan membawa, di ayat yang kita baca tadi, dibawa tapi masih di dalam padang gurun. Mengapa kok tidak langsung berbalik 180 derajat, kondisi menjadi baik? Tuhan beracara belum selesai. Pandangan sudah dibukakan. Yang kedua adalah Tuhan mengangkat tapi masih di padang gurun. Biarlah kalau kita merasakan hidup kita itu sulit, tersia-sia, banyak kesukaran, kita banyak berbuat dosa. Kalau tangannya terulur, kita tanggapi. Kita ulurkan tangan kita untuk bergandeng tangan dengan Tuhan, mengikuti jalannya. Sekalipun masih di padang gurun. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Iya, kadang di dalam kondisi yang kurang baik, padang gurun, bahkan sakit, buah pinggangnya menusuk-nusuk, kita dungu dan tidak berdaya karena tidak masuk di akal, di logika kita. Mengapa Tuhan izinkan dalam kondisi seperti ini? Mengapa tangannya tidak merengkuh membela kita, melepaskan kita dari yang jahat? Ya, tapi biarlah satu prinsip, setelah kita dibujuk oleh Tuhan. Yang kedua, kita menggandeng tangan Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya, kita pegang tangannya, sekalipun itu padang gurun, sekalipun tidak dimengerti, tapi yang paling penting kita tetap di dekat Tuhan dalam segala hal, dalam segala ketidakmengertian. Jangan sekali-kali bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, justru menghujat Tuhan. Tapi biarlah kita tetap di dekat Tuhan sampai akhirnya kita akan mendapatkan, saudara baca sendiri di Mazmur 79, kelanjutan bagaimana Tuhan kelak memuliakan orang yang di dalam kepahitan tetapi tetap dekat kepada Tuhan. Jadilah kuat oleh penghiburannya, jadilah kuat oleh karena kuasanya, ya. Jadi tetap dengarkan kalau dia mulai berbicara. Berani katakan, pada hari ini kalau engkau dengar suaranya mengetuk pintu hatimu, jangan engkau keraskan hatimu. Dalam banyak hal kita tidak mengerti, tapi biarlah kita
tetap di dekat Tuhan, dan membuka pintu hati untuk berbicara, untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Apa yang masih kurang di dalam hidup kita? Bagaimana kita harus mengutamakan Dia lebih dari yang lain, mengasihi Dia lebih dari yang lain. Maka kasihilah Dia lebih dari segalanya. Tetap di dalam Tuhan. Yang keempat, setelah Tuhan membujuk, membawa, berbicara, yang keempat, ini Tuhan mulai berkarya. Tuhan mulai menenangkan hati. Ada banyak orang dunia ketika menghadapi kesulitan, kesukaran, dia begitu menjadi galau. Kalau kemarin dulu saya dapat WA seorang dokter di Kenjeran karena tidak kuat tekanan hidup. Dia sampai jadi gila, telanjang di jalan Kenjeran. Seorang dokter, ada banyak tekanan yang terjadi di musim corona, di musim new normal, yang segalanya belum pulih, yang secara umum. Mungkin secara khusus, ada banyak yang kita pergumulkan secara pribadi. Mengapa keluargaku seperti ini? Mengapa mamaku begini? Mengapa suamiku begini? Anakku kok begini? Itu yang orang tua. Yang muda, bagaimana masa depanku? Adakah saya mampu meraih masa depan cita-citaku? Bagaimana saya mampu menjalani hidup? Dan banyak hal yang masing-masing orang dengan masing-masing usia tentunya pasti mempunyai masalah dan kesulitan hidup. Tetapi Mazmur 42 ayat 4-5 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dia kekuatanku. Mungkin bisa dibaca ayat ini, Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat 5. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, sementara jiwa gundah gulana, sementara titik terang belum ada, sementara kondisi masih sangat buruk, atau apapun doa yang sepertinya belum terjawab, tetapi yang harus kita lakukan ditenangkan oleh Tuhan, dan kita bisa apa? Berjalan menuju rumah Allah sambil bersorak-sorai. Artinya bersuka cita di dalam penderitaan. Sekalipun belum menang, sekalipun masih banyak tantangan, tetapi tetap maju, masuk ke rumah Tuhan, bahkan dengan sukacita, karena tahu Tuhan itu adalah penolong. Tuhan yang memukul, Dia juga yang membebat, Dia yang mengobati hingga tuntas. Demikianlah 4 fase ini, yaitu membujuk, membawa, berbicara, dan menenangkan. Nah, setelah kita tuh melewati 4 fase ini, kita duduk diam, ya, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Nah, setelah 4 fase ini, apa yang Tuhan lakukan? Kita bisa lihat di Hosea pasal 2 ini di ayat selanjutnya. Maka di situ apa, saudara? Kebun anggur. Kebun anggur itu lambang dari sukacita. Kehidupan yang sedih kembali menjadi bersukacita. Pohon ara, buah ara itu berbicara tentang Hizkia, Raja Hizkia yang ketika sakit, Yesaya datang mengatakan, kamu sebentar lagi akan mati. Lalu Hizkia berdoa menangis di hadapan Tuhan. Yesaya belum meninggalkan istana, Tuhan sudah berfirman kepada Yesaya, ambillah apa, saudara? Kue ara. Ambillah kue ara, taruh di luka Hizkia, taruh di luka Hizkia, maka dia akan sembuh dan tidak jadi mati. Aku akan menambahi usianya 15 tahun lagi. Artinya apa? Buah ara ini adalah obat. Jadi orang yang sakit, yang kondisinya entah sakit jiwanya yang tertekan,
sakit hatinya karena kepahitan, sakit badannya beneran, sakit ekonominya, Tuhan pulihkan. Ya, yang tadinya memang harus mati, memang harus sakit jiwa, tetapi karena kemurahan Tuhan, buah arahnya dipulihkan, buah arahnya ditempelkan pada luka-luka batin, luka-luka hati, sehingga kembali menjadi sembuh. Biarlah saat ini, adakah engkau mempunyai luka batin pada orang tua, teman, kepada siapapun, atau kepada diri sendiri? Hari ini bukan hanya Tuhan memberikan pohon anggur yang lambang sukacita itu, tapi Dia juga akan memberikan buah arah untuk memulihkan. Kemudian kita baca di ayat 15 dari Hosea 2. Dan Tuhan akan berbuat apa? Aku akan memberikan kepadanya sebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Nah, maka bukan hanya pohon anggur dan pohon aranya, tetapi aku akan mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Berbicara tentang Akor, kita ingat kalau dari arti katanya, di situ ada kata sedih, miskin, pahit, ya, sesuatu yang sangat tidak enak, pahit. Tetapi kalau ditinjau di kitab zamannya Yosua, lembah Akor ini adalah tempat akan dihukum mati seorang Israel yang dihukum karena ketamakannya mencuri harta yang tidak boleh dia ambil. Kecintaannya akan uang, kecintaannya akan dunia, memanjakan kedagingannya sedemikian sehingga lupa atau justru melupakan firman Tuhan, tidak peduli dan akan tetap melakukan dosa mencuri milik Tuhan. Dan itulah dosa akhirnya akan bersama keluarganya di lembah Akor, dirajam batu, dihukum mati. Jadi kehidupan dunia yang lebih diutamakan, ya, itu akhirnya harus dihukum di lembah Akor. Demikian kita, kalau terlalu lama kita meninggalkan Dia, tidak mengutamakan, tidak mengasihi Dia seperti pada waktu kasih mula-mula, dan menomorsekiankan Tuhan di dalam hidup kita, ada saatnya Tuhan izinkan seharusnya itu masuk di lembah Akor untuk siap dirajam batu, menerima mati, menerima penghukuman. Orang Israel harusnya memang seperti itu. Tetapi Hosea 2 ayat 15, judul khotbah kita hari ini adalah lembah Akor, miskin, pahit, sedih, diubah menjadi pintu pengharapan. Jadi tidak ada lagi Akor yang mematikan, yang dilempari batu. Bukan itu lagi. Tetapi itu akan dirubah oleh Tuhan menjadi pintu pengharapan. Berbicara masalah pintu, dalam Yohanes dikatakan bahwa akulah pintu. Ya, itu bisa berarti yang pertama adalah keselamatan. Siapa yang masuk melalui pintu itu akan diselamatkan. Tapi lebih daripada itu, siapa yang masuk ke situ, masih pintu, belum di dalamnya, masih masuk, masih di luarnya. Setelah masuk, apa sih yang Tuhan janjikan? Kalau di Mazmur 23 itu, di dalam bimbingan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, kita akan merasakan padang air, padang rumput yang hijau, air yang tenang, bahkan hidangan di depan musuhmu. Segala hal Tuhan limpahkan kepada anak-anak Tuhan yang mau bertobat, yang mau dibawa oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan dipulihkan oleh Tuhan, maka itu akan menjadi milik anak-anak Tuhan yang tadinya
jauh dari kata sukacita. Dan bukan itu saja, kalau baca ayat ini selanjutnya, Tuhan itu binatang buasnya juga akan dijauhkan. Orang-orang jahat itu yang punya maksud jahat, mau nipu, mau apa itu tidak bisa menipu kita. Jauh, dijauhkan, ya, dihalau oleh Tuhan. Busur dan panah juga ditiadakan. Busur dan panah itu adalah serangan jarak jauh. Zaman sekarang bukan hal yang tabu untuk dibicarakan bagaimana kuasa kegelapan, ya, roh mistik dipakai untuk menyerang dari jarak jauh, ya kan? Itu artinya busur dan panah ditiadakan. Dan bukan itu saja, pedang itu jarak dekat yang terang-terangan hendak menghancurkan, itu juga ditiadakan oleh Tuhan. Semuanya dibela oleh Tuhan. Tidak akan tinggal tenang bersama Allah di dalam keadilan, kebenaran, kasih sayang. Ya, Hosea 2 ayat 20 sampai ke 23. Hosea 2 ayat 20 sampai 23. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Ya, jadi bukan saja kondisi yang aman, tentram, yang dihindarkan dari penipuan, dari roh dukun, roh santet, tetapi juga yang Tuhan perintahkan di ayat 20 tadi adalah Tuhan akan mendengarkan langit. Tuhan akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan minyak, gandum, dan lain-lainnya. Dan mereka akan mendengarkan perintah anak Tuhan. Ya, jadi Tuhan akan memerintahkan mendengarkan langit. Langit itu di dalam 1 Petrus 5 juga dikatakan berhati-hatilah dengan penguasa di udara. Di dalam kitab Daniel disebutkan juga jawaban doa yang sudah Tuhan kirimkan seringkali disabotase oleh malaikat jahat di langit. Jadi langit juga berbicara ketika kondisi orang dalam kesulitan, terkutuk, itu langit bagai tembaga. Tetapi haleluya, yang Tuhan izinkan, Tuhan akan memerintahkan mendengarkan langit, langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan menghasilkan gandum, minyak, dan lain-lainnya, dan bumi akan mendengarkan anak-anak Tuhan. Artinya apa? Tuhan memberikan kuasa kepada kita di bumi ini, ya, untuk memberkati apa yang kita lakukan, entah yang dimigas minyak dalam arti sebenarnya, ya, anggur, arah pertanian, atau dalam perdagangan, dalam segala hal mereka akan berhasil. Seperti Yeremia 17 ayat 7 dikatakan mereka akan berhasil, ya, berhasil dalam setiap usaha, dan keberhasilan ini karena dari atas. Tuntutannya Tuhan mendengarkan langit, langit mendengarkan bumi, bumi mendengarkan hasilnya yang diperintahkan oleh anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada lagi, ya, seperti Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kudapati keturunan orang benar meminta-minta. Ya, kalau kita lihat semut dikasih anten, ya, binatang-binatang lain yang lemah-lemah semua diberi kelengkapan oleh Tuhan. Tetapi kita pun akan diberi kelengkapan, dipelihara melebihi dari bunga bakung di padang, melebihi dari burung-burung di udara. Nah, kita akan perhatikan di sini, maka Tuhan akan menyingkapkan langitnya, tingkap langit berkatnya yang tidak bisa dihalangi atau ditutup oleh apapun.
Kita loncat ke dalam Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Yesaya 35 ayat 1, 2, dan 6 dan 7. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Amin. Lihatlah, bila Tuhan mengadakan pemulihan, sekalipun padang gurun itu begitu panasnya, sama seperti di Surabaya kita tidak mudah menanam bunga mawar untuk bisa berbunga lebat. Padang gurun jauh lebih panas, tetapi karena pemulihan Tuhan, karya Tuhan, di situ padang gurun itu akan menjadi kebun bunga mawar. Ya, jadi Tuhan memulihkan padang belantara itu akan menjadi berbunga-bunga seperti dengan bunga mawarnya, dan pasir yang hangat akan menjadi kolam. Lalu di semak belantara padang gurun itu akan menjadi mata air yang mengalir dengan deras, airnya memulihkan, ya. Dan saudara, sungai ada di padang belantara, tanah gersang jadi sumber air, dan disitulah akan ditumbuhi juga dengan tebu, dengan pandan. Suatu tanaman yang mustahil untuk tumbuh di padang gurun. Tetapi karena pemulihan, karena karya Tuhan, bukankah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Bukankah Allah turut bekerja sama dalam setiap orang yang mengasihi Dia, yang mengikuti rencana Tuhan? Maka bukan hanya padang gurun menjadi sungai, di situ juga ditumbuhi dengan tebu. Artinya apa? Kemanisan hidup. Ya, tebu sumber gula, kemanisan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan melimpah di dalam hidup orang yang dipulihkan Tuhan. Bukan hanya tebu, juga ada pandan. Pandan berbicara tentang harumnya buahnya anak Tuhan itu menjadi terang dan garam. Jadi untuk diri sendiri juga baik, manis, juga jadi terang dan garam dunia, memberi bau wangi pandan kepada sekitar. Nah, biarlah kita belajar dari Hosea 2 ini, bagaimana kalau orang meninggalkan Tuhan, Tuhan izinkan mengalami banyak sekali kesulitan, kesukaran, tetapi bila dia memberikan dirinya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan membujuknya, mengarahkan pada jalan yang benar, lalu memegang tangan Tuhan dan tidak dilepaskan lagi, menerima getaran kasih Tuhan, dan tetap berada di dekat Tuhan sekalipun di padang belantara. Seperti hewan, aku tapi tetap di dekatmu. Nah, kalau kita mengambil langkah seperti itu, maka bukan hanya sampai di situ, maka Tuhan akan menolong kita, memulihkan, anggur kita dikembalikan, dua arah untuk pemulihan kesehatan, untuk kekuatan diberikan, dan langit pun diperintahkan Tuhan untuk mendengar bumi mendengar kita anak Tuhan. Artinya kehidupan yang penuh kuasa ilahi, kehidupan yang diberkati, dijauhkan dari pedang, dijauhkan dari panah, dan di padang gurun itu akan ditumbuhi dengan mawar, sungai, mata air, dan segala hal yang baik akan dilimpahkan kepada anak-anak Tuhan yang ikut di dalam rencana Tuhan. Biarlah kita berhenti. Kalau hari ini ada banyak kali kita menyakiti hati Dia, kita banyak kali menyakiti dan lari kepada dunia, kepada Baal dan lain-lainnya. Sadarilah keadaan kita. Kita datang kepada Tuhan, ya, dekat pada Tuhan, lalu
mintalah ampun dan berhenti dari segala dosa, kembali menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Bukan saja seperti awal, tapi seperti Ayub, lebih baik dari sebelumnya. Ayat terakhir, kita baca Hosea 6 ayat 1 sampai 2. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membantu kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Amin. Buang lembah Akor, buang segala kepahitan, buang segala penghukuman, masuk di dalam kasih karunia, datang kepada pintu pengharapan yang sudah Tuhan siapkan. Bukan hanya pintu itu, tapi bukalah dan rasakan pemulihan-pemulihan Tuhan di dalam hidupmu. Karena bagi Tuhan bukan telinganya yang kurang panjang untuk mendengar. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk dilakukan. Hanya kita dari pihak kita. Maka Dia akan muncul seperti fajar. Fajar menyingsing, meninggalkan, memporak-porandakan kegelapan yang selama ini melingkupimu. Songsonglah matahari dengan surya kebenarannya. Songsonglah Tuhan dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami sebuah pencerahan. Ampuni bila kami sering membelakangi Engkau, berselingkuh kepada dunia atau dewa-dewa lain, sehingga kadang-kadang Tuhan izinkan kami jatuh di dalam kesusahan, kesukaran, dan dalam segala masalah hidup. Tapi hari ini kami mau mendengar pujukan-Mu. Kami mau memegang tangan kami Tuhan kepada tangan-Mu. Dan kami mau Tuhan membawa kami, menenangkan kami untuk mengubah lembah Akor itu menjadi pintu pengharapan. Menjadikan kami orang-orang yang penuh harapan. Menjadikan kami orang yang diberi kemenangan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Mari tolong kami masing-masing, pegang kami, tuntun kami, dan jangan sampai kami terlepas. Karena kami mau masuk di dalam pintu pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.